Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan Fatimah dari kelompok 3 dengan NIM 1805520072. Saya di sini akan menjelaskan tentang transaksi murabahah. Transaksi murabahah itu sendiri adalah jual beli barang dengan mencantumkan harga pokok pembelian ditambah keuntungan atau margin yang sudah ditetapkan oleh pembeli dan penjual dalam transaksi tersebut. Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu rib, yang berarti keuntungan. Menurut Muhammad, secara istilah, murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Jadi, pada dasarnya murabahah sendiri itu adalah keuntungan atau laba. 2. Rukun dan syarat murabahah. Perjanjian jual beli murabahah merupakan perbuatan hukum terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli murabahah. Rukun murabahah. 1. Pelaku akad. Di dalam pelaku akad harus terdapat penjual dan juga pembeli. Penjual atau bai yaitu orang yang mempunyai barang dagangan, sedangkan pembeli atau mustari yaitu orang yang membutuhkan barang yang akan dibeli dari penjual. 2. Objek pajak. Untuk objek pajak dalam transaksi murabahah harus ada barang dan ada harga. Untuk barang atau mabi yaitu objek yang dijual belikan, sedangkan harga jual atau tasman yaitu harga untuk menentukan nilai barang yang diperjualbelikan. 3. Ijab kabul, yaitu ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya serta mengandung serah terima. Di samping itu, harus memenuhi rukun jual beli. Ada juga syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah, sehingga tidak terjadi kerusakan pada transaksi akad tersebut. Syarat-syarat murabahah yaitu 1. Penjual dan pembeli atau pihak yang berakad. Syaratnya A. Cakap hukum, B. Sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa. 2. Objek yang diperjualbelikan syaratnya A. Barang halal, bukan barang dilarang syariah. B. Bermanfaat. C. Barang merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. D. Barang sesuai spesifikasi yang diserahkan penjual kepada pembeli. E. Jika barang bergerak harus dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad selesai. F. Barang harus jelas kualitas dan kuantitasnya. G. Harga barang harus jelas. 3. Ijab kabul syaratnya A. Harus jelas disebutkan secara rinci siapa yang berakad. B. Serah terima barang harus sebanding dengan harga yang disepakati. C. Tidak membatasi waktu. Harga syaratnya A. Harga jual adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan. B. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. C. Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama. 3. Jenis-jenis murabahah. Murabahah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, murabahah dengan pemesan. Murabahah dengan pemesan adalah penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli atau nasabah. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat terikat dan tidak terikat. Yang dimaksud bersifat terikat adalah pembeli atau nasabah harus membeli barang sesuai dengan pesanannya dan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan yang bersifat tidak terikat adalah pembeli atau nasabah dapat menerima atau membatalkan pesanan yang telah dipesan. 2. Murabahah tanpa pemesan, yaitu ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak. Bank syariah tetap menyediakan barang dagangannya. Persediaan barang pada murabahah ini tidak berpengaruh
pada tidak ada tidaknya pemesan atau pembeli. Contoh transaksi murabahah. Bank Syariah Amanah Umat menerima pesanan barang Sulaiman, seorang pengusaha beras di Kerawang, berupa mesin penggiling gabah merek Kubota 70 BK. Atas pesanan tersebut, Bank Syariah Amanah Umat pada tanggal 5 April 2008 membeli barang kebutuhan Sulaiman dari dealer Kubota Permai dengan data-data sebagai berikut. Nama barang, mesin giling Kubota 70 BK, harga barang Rp120 juta, uang muka Rp20 juta, penyerahan gudang dealer Kubota Permai, pembayaran dilakukan setelah barang diterima di kantor, diskon 5% dari harga barang, lainnya dibayar ongkos pengirim dari gudang dealer sampai kantor Bank Syariah Amanah Umat Kerawang, beban lainnya sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 5 April 2008, Bank Syariah Amanah Umat menyetujui permohonan Sulaiman dengan kesepakatan sebagai berikut. Nama barang, mesin giling Kubota 70 BK, harga pokok, Bank Syariah Amanah Umat menyampaikan sesuai perhitungan yang dilakukan dan Sulaiman memahami. Keuntungan, setara dengan 20% PA atau sesuai keputusan ALKO, uang muka Rp19 juta, penyerahan Bank Syariah Amanah Umat Cabang Kerawang, pembayaran diangsur secara merata selama 5 kali angsuran, biaya administrasi Rp10 juta, biaya notaris Rp5 juta, denda keterlambatan Rp100.000 setiap hari keterlambatan. Diminta yang pertama, 1. Prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut dan perhitungan yang terkait dengan transaksi tersebut. Yang kedua, jurnal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Umat jika Bank Syariah melakukan pengakuan keuntungan secara proporsional. Murabahah. Tujuan pembiayaan perjanjian kredit dan akad murabahah sama-sama memberikan bantuan agar nasabah debitur dapat memiliki sebuah barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pemesanan memilih sistem ini biasa dilakukan secara kredit karena ingin mencari info dibanding alasan kebutuhan aset tersebut. Berdasarkan tujuannya bahwa murabahah memberikan bantuan pada masyarakat yang membutuhkan barang dan dapat mencari info mengenai harga dan suatu barang. Di sini, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Yang pertama, nasabah datang ke bank untuk melakukan pembiayaan murabahah. Bank dan nasabah melakukan negosiasi dan nasabah melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam pembiayaan. Setelah semua persyaratan sudah lengkap dan bank menerimanya, proses selanjutnya adalah pengakatan antara bank dan nasabah. Dalam pengakatan harus jelas siapa nasabah yang melakukan pembiayaan dan harus sebut